Saya kira kalau soal kesiapan siap, Pak, ya. Kita tentu saja kalau ini khususnya untuk Yellow Clinic ya, kita kan Golkar punya infrastruktur Yellow Clinic, Pak. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan saya kira juga, kita mengajukan alokasi itu berdasarkan kesiapan dari masing-masing kabupaten kota, khususnya yang Yellow Clinic ini ya, yang saya sampaikan ini saya kira kita menyampaikannya ya yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh Bagio, untuk ikut memeriahkan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Okay. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Panggah Susanto MM. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, juga anggota Komisi 4 DPR RI. Apa kabar Pak Panggah? Baik Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Okay. Pak Panggah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dinyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah itu mulai terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian melalui Perda Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 15 Agustus tersebut ditetapkan menjadi Hari Jadi Jawa Tengah. Nah, ini merupakan momentum yang baik untuk melakukan perenungan bagi warga Jawa Tengah. Nah, menurut pandangan Pak Panggah sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Tengah, apa saja yang sudah dicapai Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini, dan mungkin masalah-masalah apa yang masih perlu diperhatikan untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Matur nuwun Pak Bambang, semoga semua sehat-sehat. Jadi dari catatan saya sih banyak hal yang sudah dicapai oleh Jawa Tengah. Misalnya saja yang saya tahu soal surplus pangan ya, khususnya padi. Ini tidak semua provinsi di Indonesia ini bisa mencapai surplus pangan. Nah, Jawa Tengah sudah mencapai ini surplus pangan khususnya padi. Kemudian pertumbuhan ekonomi ya ini akhir-akhir ini juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif ya, dalam catatan saya itu di triwulan 2 2021 itu mencapai 5,66% ya. Jadi cukup tinggi, meskipun itu juga masih di bawah rata-rata nasional berdasarkan BPS itu 7,07%. Saya kira itu yang positif, sedangkan hal-hal yang masih cukup harus diperjuangkan untuk mendapatkan porsi yang lebih dari kita semua, yaitu angka kemiskinan. Ternyata catatan angka kemiskinan masih 11,8%. Sedangkan targetnya itu kan 10%, Pak Bambang, yang saya tahu itu kan dari pemerintah daerah. Selain itu mungkin yang mendesak, hal-hal yang mendesak ini APBD juga capaiannya masih berdasarkan data dari teman-teman fraksi Golkar di DPRD, itu kalau dari catatan Kemendagri itu 0,15% pada bulan Juli ini, jadi cukup
cukup rendah ya, tapi sudah diralat oleh Pak Gubernur itu menjadi 15-17%. Nah ini juga saya kira Ini yang khusus untuk COVID Pak ya kelihatannya. iya ya betul. Ya. Jadi ini padahal ini kan harus didorong ini Pak ya supaya percepatan APBD khususnya yang terkait dengan COVID ini segera bisa direalisasikan, tentu saja kerjasama nanti dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemda tingkat 2 maupun kota, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan. Ini harus lancar ini komunikasinya dari Kemenkes, ya, kemudian ke dinkes ya di provinsi maupun kabupaten. Nah, ini saya lihat masih belum lancar ini Pak, anunya Pak. Komunikasinya perlu diperlancar lah bagaimana sih ini sebenarnya alokasi misalnya alokasi vaksin dan lain-lain itu. Gitu Pak Bambang. Jadi kelihatannya vaksin itu yang benar seperti apa Pak? Karena banyak yang mengeluh bahwa jatahnya memang kurang, termasuk Jawa Tengah. Sebenarnya kalau yang saya dengar itu alokasi vaksinnya itu ada 400 juta ya vaksin. Artinya kalau untuk vaksin pertama dan kedua kan cukup lah kira-kira gitu ya. Nah ini memang bagaimana ini kan alokasi ini yang bagi-bagi kan Dinas Kesehatan. 400 juta itu seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia, ini bicara Indonesia. Jadi kemudian kan dialokasikan, dikelola oleh Kemenkes Pak. Nah dari Kemenkes ini kita melihat masih belum lancar ya, bagaimana kemudian ini disalurkan melalui dinkes di provinsi dan juga dinkes provinsi dilaksanakan oleh kabupaten kota. Nah ini yang kami kan Golkar juga ikut ini Pak melaksanakan membantu ya hanya masalah itu sih ya. Nah, itu yang sekarang masih mengeluh menurut Pak Gubernur kalau berapapun dikasih vaksin siap untuk segera menyelesaikan gitu. Ya, oh ya, saya kira kalau soal kesiapan siap Pak ya. Kita tentu saja kalau ini khususnya untuk Yellow Clinic ya, kita kan Golkar punya infrastruktur Yellow Clinic Pak. Nah ini bisa dimanfaatkan dan saya kira juga kita mengajukan alokasi itu berdasarkan kesiapan dari masing-masing kabupaten kota, khususnya yang Yellow Clinic ini ya, yang saya sampaikan ini saya kira kita menyampaikannya ya yang sudah siap, gitu. Kalau untuk Pak keseluruhan Jawa Tengah begitu, kalau Pak Gubernur misalnya mengeluh gitu, solusinya seperti apa Pak? Kalau jatah vaksinnya kurang, nih, Pak Bambang? jatah vaksinnya kurang. Ini yang jatah vaksinnya ini karena 400 juta ya, yang saya dengar. Ini mungkin masalah komunikasi ya, masalah komunikasi ini. Jadi contohnya nih dari DPD 1 kan minta alokasi nih yang berdasarkan usulan kesiapan DPD 2 kabupaten kota. Kita sampaikan ke DPP ini di Partai Golkar ini. Tapi DPP kan disampaikan ke Kemenkes. Nah ini kepastian mengenai sebenarnya berapa kita dapat
jatah dari yang sudah siap ini yang kadang komunikasinya belum lancar. Artinya kalau pengalaman Partai Golkar itu asal siap vaksinnya ada Pak ya? Harusnya ada, ya. Ada, ya. Ada Pak. Ya. Baik, yang maksud saya yang jatahnya Partai Golkar selalu terpenuhi gitu ya? Selama ini terpenuhi, hanya suka ada keterlambatan Pak. Karena komunikasi misalnya gini, kita nggak mengusulkan Blora dan Kudus misalnya, tiba-tiba dapat itu. Blora dan Kudus, padahal ini belum begitu siap. Yang lebih siap misalnya Sukoharjo, Klaten, Wonosobo gitu. Nah, ini komunikasi kan berarti kan ini. Nah, saya tanyakan ke Dinkes provinsi, ternyata ini yang menentukan adalah Kemenkes. Gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya, baik Pak. Nah, ini kan tadi seperti Pak Pangga sampaikan bahwa tanda-tanda ekonomi pulih itu sudah mulai kelihatan, pertumbuhan sudah balik, walaupun kenaikan ekonomi itu kan untuk menutup yang kemarin minus dulu itu, minus itu kan harus ditutup dulu gitu. Jadi mungkin belum bisa pulih seperti sedia kala. Nah, tetapi kalau menurut Pak Pangga itu sektor-sektor apa sebenarnya yang potensial untuk mendukung pemulihan ini? Ya, pertama tentu saja Pak, ini pemulihan COVID ini menjadi kunci daripada pertumbuhan akan berlanjut. Ya, karena kalau kita masih dibayang-bayangi oleh COVID ini, tentu saja ini punya pengaruh ke semua sektor, yang terutama sektor pertanian. Ini sangat ekonomi ya, ini sangat terdampak atau terpukul gitu ya. Ini terlihat dari sejak triwulan 2 2020 masuknya COVID itu langsung drop itu jadi minus 5,32%. Kemudian ini berlanjut dengan adanya PSBB PSBB ya diberlakukan. Sebelumnya Pak, PSBB diberlakukan itu jadi minus 3,44 di triwulan 3 2020. Kalau nggak salah April ya, bulan April ya PSBB itu. Kemudian ini ada tren negatifnya itu makin kecil gitu, kira-kira gitu. Jadi terakhir di triwulan 1 2021 itu minus 0,74 dan alhamdulillah perkiraan sesuai dengan perkiraan Pak Kemenko yang Pak Ketua Umum Golkar bakal ada positif pertumbuhan dan terbukti perkiraannya perhitungan Kemenko sama dengan hampir samalah dengan yang tercatat di BPS, yaitu pada triwulan 2 2021 itu pertumbuhannya 7,07 year on year, artinya ini dibandingkan dengan triwulan 2 2020, kira-kira gitu. Ya, jadi sudah di zona positif. Nah, zona positif. Jadi sekarang pertumbuhan sudah mulai positif ya Pak? Di zona positif, nah, mungkin barangkali 5% gitu ya. 5% positif kan tadi Pak Bambang bilang nutup yang negatifnya itu ya. Masuk ke zona positif, ya mungkin kalau dihitung sekitar 5%.
Itu yang mulai terasa di bidang apa Pak itu kalau untuk Jawa Tengah? Jadi yang terasa itu memang di bidang apa ya? Di bidang makanan minuman misalnya. Kemudian di bidang transportasi, akomodasi, kemudian jasa-jasa itu ya, jasa-jasa transportasi, akomodasi, jasa kesehatan, jelas ini sangat terdampak positif, dan tentu saja adanya pertumbuhan PMA lebih dari 5%, 5,6% Pak Bambang. Ini juga mendongkrak pertumbuhan itu, selain juga pengaruh daripada pertumbuhan mitra dagang kita. Seperti Cina ternyata tumbuh 7,9%, Singapura itu 14,3%, kemudian Korsel 5,9%, Vietnam 6,6%. Ini sedikit banyak mempengaruhi ekspor kita. Ya, itu juga ikut mengkontribusi terhadap pertumbuhan itu. Itu kira-kira Pak Bambang yang dari catatan dari BPS. Jadi kalau trennya seperti itu, kita sudah mulai siap-siap untuk apa Pak? Pandeminya ini sudah mulai berkurang gitu ya kira-kira? Ya, kira-kira ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menangani pandemi ini. Dan yang lebih penting, tentu saja vaksinasi ini harus sukses. Karena dengan vaksinasi ini membuat kepercayaan diri dari masyarakat ini menjadi meningkat. Tentu saja tidak boleh mengabaikan protokol COVID-19, meskipun sudah divaksinasi ternyata masih bisa kena. Seperti saya, pengalaman saya sudah divaksin 2 kali ya masih belum bebas, tapi setidaknya bisa bisa meringankan lah daripada gejala yang tadinya mungkin bisa berat. Kemudian dengan vaksinasi tentu saja gejalanya menjadi lebih ringan. Pak Gah, ini di Jawa Tengah kan ada masalah-masalah khusus dalam penanganan pandemi, terutama di dalam penyaluran bansos ini. Ada keluhan bahwa terjadi ketidaksamaan atau mungkin pengurangan bansos-bansos ini. Ini yang benar seperti apa Pak ini di lapangan? Ya, kita memang dengar itu ya, bahwa bansos, kedengarannya ini kan ada yang memang tidak salurkan sesuai dengan yang berhak menerima. Ada sebab juga yang kadang-kadang miring-miring juga komentarnya, ternyata hanya dibagikan kepada keluarganya, macam-macam lah itu ya. Ya saya kira ini bansos ini menjadi bagian penting dari bagaimana kita mensikapi COVID-19, terutama membantu masyarakat yang di bawah standar kesejahteraannya, itu sangat-sangat membantu dengan bansos ini. Jadi saya kira nggak boleh main-main nih dengan bansos ini, termasuk dosa besar itu kalau sampai diseleweng-selewengkan begitu. Saya kira ini harus menjadi kesadaran kita semua. Tentu saja pengawasan menjadi penting. Ya, ini bagaimana pengawasan itu perlu diperketat agar bansos ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam kondisi COVID begini itu betul-betul tepat sasaran. Pak Panggah, ini ada salah satu usulan nanti ya kalau
kita mungkin mulai lagi menangani pembangunan Jawa Tengah secara menyeluruh. Ada kritik selama ini sebenarnya ada potensi-potensi Jawa Tengah yang tidak dimanfaatkan dengan baik itu di kawasan selatan. Jadi yang selalu ditangani sekarang ini adalah kawasan utara. Bagaimana kalau menurut Pak Pangga? Ya, secara umum saya kira Jawa Tengah punya potensi. Satu, itu di bidang pertanian, karena memang kita ini penduduknya sebagian besar kan memang di sektor pertanian. Kemudian yang bisa dioptimalkan lagi Jawa Tengah adalah sektor pariwisata, baik pariwisata yang bersifat latar belakang alam maupun budaya. Dan kita terkenal ya Jawa Tengah ini sudah memiliki kebudayaan yang sudah sangat mengakar, sehingga ini saya kira potensi-potensi kebudayaan itu perlu dimanfaatkan. Yang ketiga industri, ini mau nggak mau kalau kita mau lebih mendongkrak suatu pertumbuhan dan kesejahteraan harus masuk industri. Saya kira ini sekarang sudah mulai dengan adanya kawasan-kawasan industri di Kendal, di Batang, dan lain-lain itu akan bisa nanti mendongkrak pertumbuhan. Gitu, Pak. Jadi agroindustri juga harus terus didorong, karena memang agroindustri inilah yang bisa juga selain membawa pertumbuhan industrinya, tapi juga membawa sektor pertaniannya, namanya juga agroindustri ya. Nah, itu Pak yang kemudian menimbulkan pertanyaan karena yang baru tergarap ini baru di wilayah utara. Oh ya. Jadi industri di selatan atau mungkin potensi-potensi yang lain itu tidak tergali dengan baik, termasuk karena infrastrukturnya juga kurang memadai di selatan. Selatan itu saya kira pariwisata masih cukup punya potensi ya, karena juga wilayah-wilayah selatan yang berkembang terkait dengan potensi pariwisata juga. Yang kedua potensi laut, ya kan? Ini kelebihan dari laut selatan ini kan ya masih relatif tidak tercemar, masih bersih, ya kan? Di situ ada tambak udang misalnya. Saya lihat ada tambak udang yang digarap secara, menurut saya secara nggak profesional ya di selatan ini. Jadi sayang potensi yang besar itu. Mungkin ada masalah-masalah, misalnya kepemilikan tanah, mungkin tanahnya juga tanah yang nggak tahu status kepemilikannya bagaimana. Tapi dalam pemikiran saya ini udang ini menjadi, tambak udang menjadi bagian yang potensi. Kemudian garam. Garam ini juga bisa dikembangkan dengan teknologi yang ada, terapan. Ya, ini garamnya lebih berkualitas karena memang air lautnya jauh lebih jernih, belum tercemar. Bagaimana kalau utara kan sudah sedimentasi dan lain-lain. Jadi bisa lari ke selatan, apakah daerah Kebumen, kemudian misalnya Purworejo ini juga ada, dan itu bisa kita manfaatkan untuk daerah selatan. Oke Pak, sekarang masalah politik Pak. Iya, Pak. Sekarang ini kan orang sudah mulai membicarakan misalnya gambar-gambar besar-besar Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga maupun Ibu Puan itu juga ada di mana-mana yang dikaitkan dengan Pilpres 2024. Apalagi juga Pak Ganjar ini di Gubernur Jawa Tengah, surveinya kan katanya angkanya tinggi sekali. Nah itu bagaimana kalau pendapat Partai Golkar?
Ya bagus sekali Pak. Jadi makin banyak kader ya makin baik lah. Artinya masyarakat bisa memilih banyak pilihan gitu. Nah memang kita menyadari di Partai Golkar itu bagaimana partai ini menjadi pilar demokrasi, memang menjadi kunci dari kelahirannya kader-kader yang qualified. Oleh karena itu kader Golkar terus dilakukan peningkatan dari pada kualifikasi para kadernya melalui Golkar Institute. Itu adalah salah satu upaya agar kita bisa melahirkan kader-kader yang mumpuni, katakanlah seperti itu, karena memang kita menyadari masyarakat sudah menyerahkan pengelolaan negara itu mau nggak mau kepemimpinan dan lain-lain melalui partai. Salah satunya adalah Partai Golkar, yang Partai Golkar sendiri sudah teruji ya sebagai partai tertua, kemudian juga mengelola negara juga cukup pengalaman, dan saat ini sebagai partai nomor 2 terbesar di Indonesia, sehingga wajar saja kalau punya keinginan untuk mengajukan ya kan kadernya terbaik untuk memimpin negeri ini. Ya, salah satunya yang sudah kita sepakati semua berdasarkan aspirasi dari bawah itu adalah Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto. Saya kira sampai saat ini masih yang terbaik karena beliau sangat berpengalaman. Saya kira pengalaman di DPR RI sebagai Ketua Komisi 6, kemudian juga di Komisi 7, beliau juga lama di DPR. Selain itu juga membantu Presiden sebagai Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, dan saya kira kita dari segi kualifikasinya juga saya kira memenuhi syarat, tidak perlu dipertanyakan. Saya kira wajar kalau Partai Golkar sangat mengharapkan untuk ada kader yang di samping kader-kader yang tadi sebutkan ada Pak Ganjar dan lain-lain, tentu saja kita akan menyodorkan kader kita yang terbaik. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dan Pak Erlangga bisa memimpin negeri ini. Kira-kira gitulah harapan kita semua, Pak Bambang. Ya, baik Pak. Ini khusus tentang penetapan hari jadi 15 Agustus 1950. Itu ternyata masih menyisakan pro dan kontra karena para senior masih mengingatkan kalau hari lahir provinsi ini dimulai tahun 1950 itu berarti menghilangkan sejarah gubernur-gubernur sebelum tahun 50. Padahal kan kita merdeka mulai tahun 45. Nah ini bagaimana pendapat Partai Golkar? Karena tentu kalau ingin menyesuaikan itu harus mengubah perdanya itu. Bagaimana Pak? Nah, memang di alam demokrasi ini saya ngalamin sendiri Pak sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Tengah. Dinamika-dinamika seperti ini akan selalu ada. Nah, bagaimanalah kita menyikapi, ya tentu saja nanti siapa yang harus menyikapi dalam hal ini, mungkin kalau Ketua DPR, DPRD ya, dan juga Gubernur, bisa memfasilitasi lah untuk bagaimana dibuka diskusi, dialog, dan lain-lain, sehingga memang tidak ada lagi ganjalan-ganjalan melalui musyawarah mufakat dan lain-lain lah. Mungkin hanya secara umum saya bisa sampaikan seperti itu. Mungkin substansinya yang lebih tahu dari teman-teman yang ada di DPRD maupun di pemerintahan provinsi. Baik Pak Panggat, terakhir mungkin Bapak ada saran dan harapan baik kepada pemerintah maupun masyarakat khususnya warga Partai Golkar agar tetap bersemangat untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih sejahtera ke depan. Oke. Baik Pak Bambang, kata semangat ini penting Pak, karena kalau kita sudah nggak punya spirit dan semangat, ya kita tentu saja
mati sebelum mencapai tujuan gitu lah kira-kira. Jadi pertama tentu saja selalu saya sampaikan, kita apapun profesinya, kita harus tahu tujuan. Sehingga selalu di dalam kesempatan-kesempatan saya ingin menyampaikan apa sih tujuan bersama dari kita berorganisasi di Partai Golkar. Ini yang pertama. Jadi semuanya harus tahu tujuannya apa. Yang kedua, kekompakan ini perlu dijaga, Pak. Mulai dari DPD 1 pengurus keseluruhannya sampai ke Timdes dan di desa-desa. DPD 2, pimpinan kecamatan, Timdes, dan semua kader. Ini harus dijaga kekompakannya. Dinamika-dinamika itu ada seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ini kalau kita jaga kondusivitasnya agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan masalah kekompakan ini. Yang kedua, saya terapkan merit system, Pak. Merit system itu betul-betul saya pegang teguh ya. Ya, semuanya itu adalah ada dasar-dasarnya. Kenapa suatu kader itu ditempatkan ya. Masalah kualifikasinya, masalah kinerjanya secara adil dan wajar. Itu yang betul-betul saya pegang teguh ini ya. Supaya terjadi keadilan dan kondusivitas terhadap kader-kader itu. Kemudian saya kira juga bagaimana peran kepala-kepala daerah ya kan yang dari kader-kader Golkar ini juga peduli terhadap Partai Golkar. Ini yang kita harapkan, Pak. Jadi supaya juga Partai Golkar ini betul-betul punya energi dan potensi untuk terus berkembang. Itu Pak Bambang. Baik, Pak Panggah, terima kasih sekali sudah berbagi untuk memberi saran dan harapan dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71. Yeah. Sekali lagi terima kasih Bapak Insinyur Panggah Susanto MM, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah dan juga anggota Komisi 4 DPR RI. Sekali lagi matur nuwun Pak, sukses. Pak Bambang dikasih kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.